GPU baru lagi bre, kali ini dari kubu merah RX 7800 XT. Kira-kira posisinya ada di mana nih ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Oke, perilisan GPU baru akhir-akhir ini lumayan mengecewakan. Jadi di awal keluar generasi terbaru gitu ya dari RTX 4000 dan RX 7000 yang versi high-end itu hasilnya lumayan bagus. Jadi peningkatan performance dari generasi sebelumnya itu lumayan banyak lah ya. Tapi begitu muncul kelas menengah ke bawahnya, ini yang agak mengecewakan. Jadi dari kelas RTX 4060 yang ternyata lompatan performance-nya dibandingin generasi sebelumnya itu boleh dibilang hampir nggak ada. Jadi saya sebagai pengguna RTX 3060 jadi nggak punya kebutuhan untuk upgrade. Karena punya saya udah 12 GB, sedangkan versi barunya cuma 8 GB dan secara performance juga selisihnya nggak terlalu banyak. Termasuk dari kubu merah juga sama, RX 7900 XT dan XTX itu performance-nya bagus. Jadi dia dibandingin dengan RTX 4080, 4070 Ti itu not bad lah ya. Tapi di kelas bawahnya 7600 itu ya kurang lebih sama juga seperti kubu hijau. Nah, tinggal sekarang gimana nih positioning RX 7800 XT. Jadi kalau tadi 7900 XT itu dia bisa bersaing dengan 4070 Ti dari segi performance maupun harga. Terus RX 7600 itu targetnya berarti adalah RTX 4060. Yang ini siapa dong targetnya? Kalau secara urutan sih ya, dari kubu hijau masih ada 4070 dan 4060 Ti. Dan kalau dari kubu merah berarti masih ada 7800 dan 7700 juga. Jadi seharusnya RX 7800 XT ini dia targetnya adalah bersaing dengan RTX 4070. Kalau kita bandingin secara harga, RTX 4070 sekarang ini ada di kisaran harga 11-12 jutaan. Ada yang 10 juta sekian tapi ya anggaplah rata-rata 11-12 jutaan ya. Sedangkan harga resmi RX 7800 XT ini kalau di Indonesia infonya bakal start from 9 jutaan. Jadi secara level harga dia udah ditaruh di bawah RTX 4070. Tapi kalau kita bicara dari harga aja, ini yang agak bikin posisinya RX 7800 XT ini membingungkan nih. Secara kalau kita tahu sebelum-sebelumnya, itu kalau satu GPU dia punya generasi penerusnya, itu biasanya harganya ada di level yang sama. Jadi RX 5500 XT contohnya itu akan digantikan oleh RX 6600 XT dan akan digantikan lagi oleh RX 7600 XT. Dimana ketiganya ini levelnya sama, hanya generasinya berbeda dan biasanya itu dirilis dengan harga yang kurang lebih sama. Tapi kita lihat RX 7800 XT ini. Secara resmi dia dirilis di angka $499 US, sedangkan RX 6800 XT yang seharusnya adalah pendahulunya dirilis dengan harga $649 US. Kalau kita lihat RX 6800 dia dirilis dengan harga $579 US, malah lebih mahal dari harga RX 7800 XT ini. Dan ini yang membuat positioning GPU ini menjadi membingungkan karena kalau dibilang dia adalah pengganti 6800 XT, selisih harganya terlalu jauh. Jadi paling dekat kalau dibilang dia meneruskan sesuatu, ya berarti dia meneruskan RX 6800. Nah, kalau kita lihat pengaturan harga yang dilakukan sama AMD, baik harga rilis maupun update harga berikutnya. Jadi AMD itu ternyata akhir-akhir ini kalau diperhatikan sering nurunin harga, bre. Dari CPU-nya sampai GPU-nya itu harganya ada yang diturunin. Dan penurunan harga ini kalau saya perhatikan ya pastinya adalah efek dari persaingan, di mana persaingan ini adalah dari performance dan relatif harga terhadap pesaingnya pastinya ya. Jadi kalau misalkan nih awalnya AMD ngerilis CPU untuk menyaingi Core i5 dan ternyata di tengah jalan yang harusnya harganya sama nih, ternyata dia kok performanya di bawah Core i5. Akhirnya mau nggak mau AMD menurunkan harga produknya yang harusnya bersaing dengan Core i5, termasuk GPU juga sama. Jadi kalau sampai dia menurunkan harga, berarti secara price versus performance itu memang sudah diperhitungkan sama dia bahwa kalau ada yang harganya lebih tinggi berarti performance-nya memang lebih tinggi. Nah, kali ini RX 7800 XT ini dirilis dengan harga yang sudah lebih rendah
dari RX 6800 XT dan lebih rendah juga dari RTX 4070. Apakah berarti kita sudah bisa menebak performansnya juga bakal di bawah? Yang pasti secara spek, RX 7800 XT ini ditargetkan untuk gaming di resolusi 1440p dan ini kelihatan dari VRAM-nya yang gede banget, 16 GB. Bahkan target saingannya nih RTX 4070 hanya menggunakan 12 GB VRAM. Sedangkan seri di bawahnya RTX 4060 Ti justru menggunakan 16 GB. Walaupun secara raw power sebenarnya malah RTX 4070 yang harusnya lebih butuh VRAM lebih gede. Kalau hanya dari angka, Radeon RX 67800 XT ini menggunakan 16 GB VRAM, 256 bit dengan speed 19,5 Gbps dan memori bandwidth 624 Gbps. Posisinya cukup bersaing dengan RTX 4070 yang walaupun menggunakan 12 GB 192 bit tapi speednya 21 Gbps dengan bandwidth 504 Gbps. Secara teori harusnya GPU ini lumayan jauh kalau dibandingin sama RTX 4060 Ti versi 16 GB yang hanya 128 bit dengan speed 18 Gbps dan bandwidth hanya 288 Gbps. Jadi, memang benar harusnya dia bisa bersaing dengan RTX 4070. Selain untuk gaming, arsitektur RDNA 3 pada GPU ini juga sudah support Media Engine AV1 encoding yang saat ini digunakan pada OBS 29.0, DaVinci Resolve 18.5 dan Adobe Premiere Pro dengan plugin ViewDocker 12.1. Dan dalam waktu dekat ini akan segera dirilis pula support untuk FFmpeg dan Handbrake. Jadi kebutuhan untuk AI workload, content creation, streaming, video editing, rendering dan sejenisnya akan bisa di-handle dengan baik. Selain itu, kalau Nvidia menjual DLSS 3, maka di saat yang hampir bersamaan AMD juga merilis FSR 3, di mana bedanya AMD membuka FSR 3 ini untuk bisa dipakai oleh semua orang apapun GPU-nya. Jadi kalau kita bilang antara AMD dan Nvidia mana yang lebih peduli sama gamer, ya dari sini nggak usah ditanya sih, karena AMD membuka teknologinya untuk semua orang, bahkan untuk pengguna Nvidia sekalipun. Sekarang kita bahas spek detailnya. RX 7800 XT ini menggunakan arsitektur RDNA 3 dengan 60 Unified Computing Unit, kemudian tertanam pula 60 RT Accelerator Gen 2 dan 120 AI Accelerator. Base clock-nya 2124 MHz dan boost clock 2430 MHz yang tentu saja akan berbeda untuk tiap GPU yang diproduksi oleh AIB partner yang udah confirm ada banyak banget bre. Menggunakan teknologi AMD Infinity Cache generasi 2 64 MB. Untuk total board powernya 263 Watt dan recommended power supply-nya adalah 700 Watt. Masih menggunakan colokan power konvensional, jadi belum perlu upgrade power supply ATX 3.0. Kalau dari segi konsumsi daya, RTX 4070 dia sedikit lebih irit listrik ya. Speknya nulis 200 Watt dan aktualnya waktu saya tes itu sekitaran 220 Watt. Sedangkan RX 7800 XT ini tadi speknya 263, berarti kemungkinan aktualnya bisa lebih tinggi. Sekarang langsung kita lihat hasil tesnya seperti apa. Pengujian saya lakukan dengan CPU Ryzen 7 7800X 3D di motherboard ASRock X670E Taichi Carrara dengan RAM Corsair Dominator Platinum 32 GB 5600 MHz CL36. Dilakukan pada ruangan tidak ber-AC, jadi temperaturnya sekitaran 30-an derajat Celcius kali ya. Pada kondisi idle, temperatur RX 7800 XT Hellhound ini sekitar 44 derajat Celcius dan hotspot di 51 derajat Celcius. Fan-nya tidak berputar. Konsumsi listrik aktual sekitar 25-30 Watt, diukur langsung lewat hardware dari GPU ke power supply. Kemudian saya mulai tes temperatur dan powernya menggunakan Firmmark 2. Di sini saya menggunakan profil fan speed default dari GPU-nya yang tadi kalau di bawah 60 nggak muter gitu ya. Dan terlihat GPU temperatur maksimum ada di kisaran 65 derajat Celcius dengan hotspot di 78 derajat Celcius. Fan speed ada di 42%, ini sekitar 1200-an RPM. Power draw dari GPU terbaca di software average stabil di 266 Watt, sedangkan pembacaan langsung dari power supply fluktuatif dengan power tertinggi di kisaran 280-an Watt. Saya rubah fan profile-nya menggunakan fan curve dari MSI Afterburner, di mana fan speed-nya akan mengikuti temperatur GPU. Terlihat temperaturnya turun ke 58 derajat Celcius dan hotspot hanya 71 derajat Celcius. Fan speed mengikuti temperatur GPU di 58% atau sekitar 1900 RPM. Dan power draw-nya terlihat tidak ada perubahan. Kita mulai dari 3D Mark Time Spy. Ini entah kenapa 3D Mark ini dia biasa ngurutin skornya itu berdasarkan kasta. Jadi walaupun aktualnya nanti berbeda, tapi di sini dia akan sesuai dengan kastanya. Di mana RX 7800 XT di sini diposisikan di bawahnya 6800 XT, tapi di atasnya RX 6800. Jadi sepertinya benar bahwa dia memang diposisikan untuk menggantikan 6800 dan untuk bersaing dengan RTX 4070. Dan kondisinya baik di Time Spy maupun Time Spy Extreme urutannya seperti ini.
Sedangkan pada Port Royal dan Speedway, posisinya kurang lebih hampir sama, bahwa dia masih di bawah 6800 XT, tapi di atas 6800, dan memang ditargetkan untuk bersaing dengan RTX 4070. Sekarang untuk Unison Superposition, ini ceritanya agak berbeda, karena di sini terlihat RX 7800 XT, walaupun dia secara skor paling tinggi, tapi selisihnya nggak terlalu banyak dengan para pesaingnya, jadi kita anggap tidak ada perbedaan untuk yang satu ini. Sekarang kita masuk untuk gaming. Di sini saya urutkan skor tertinggi berdasarkan FPS yang didapat di resolusi 1440p. Dan terlihat bahwa RX 7800 XT pada 1440p dia mendapatkan FPS tertinggi. Sedangkan untuk Full HD dia masih sedikit di bawah 6800 XT, dan untuk 4K-nya masih sedikit di bawah RTX 4070 dengan prosentase kurang lebih seperti ini. Jadi pada 4K dia RTX 4070 masih 5% lebih kencang, dan pada Full HD RX 6800 XT sekitar 5% lebih kencang. Tapi kalau untuk 4K-nya nih dibandingin dengan RX 6800, ini lompatannya benar-benar jauh banget ya. Sekarang untuk Far Cry, di sini kita lihat bahwa RX 7800 XT memegang peringkat tertinggi untuk semua resolusi sepertinya ya. Jadi di Full HD, 1440p dan 4K dia tertinggi dengan kurang lebih persentasenya seperti ini. Jadi dia ya sekitaran 10%-an lebih kencang dibandingin 4070. Dan tergantung resolusinya dia bisa sampai 26% lebih kencang dibandingin 6800 XT. Kemudian untuk Callisto Protocol, di sini selisihnya nggak terlalu banyak, tapi terlihat bahwa RX 7800 XT dia ada sedikit di bawah RTX 4070, baik pada Full HD maupun pada 1440p. Tapi boleh dibilang selisihnya ini benar-benar nggak bisa dibedain kali ya. Dan dia juga masih sedikit di atas RX 6800 XT. Jadi secara persentase dia kurang lebih sama seperti RTX 4070 dan juga RX 6800 XT. Kemudian untuk Cyberpunk, ini saya tes tanpa menggunakan ray tracing. Di sini terlihat juga bahwa RX 7800 XT luar biasa. Dia lebih kencang dibandingin 4070 maupun 6800 XT dengan persentase kurang lebih seperti ini. Jadi sampai titik ini Radeon RX 7800 XT benar-benar secara harga dan juga performance sangat worth it ya. Sampai ray tracing diaktifkan. Di sini kita lihat dropnya langsung parah banget. Secara overall performance-nya dia kurang lebih setengahnya dari RTX 4070 dan ketinggalan lumayan jauh dari RTX 4060 Ti dalam kondisi gaming ray tracing aktif. Dan kalau secara persentase, buset, ini bukan cuma 50% ya. Jadi pada Full HD aja RTX 4070 hampir 80% lebih kencang. Terus di 1440p juga ketinggalannya jauh, dan 4K-nya juga ketinggalannya jauh. Jadi memang ini adalah salah satu minus yang kamu dapat dari Radeon RX 7800 XT adalah kalau kamu main pakai ray tracing. Yap, itu dia tadi RX 7800 XT. Ini bukan versi reference, ini udah versi AIB dari Power Color Hellhound. Dan perilisannya kemarin itu hampir bersamaan dengan RX 7700 XT. Dan untuk harganya dari info yang saya dapat, 7800 XT ini di Indonesia start from 9 jutaan, dan yang 7700 XT itu start from 8 jutaan. Jadi ada selisih sekitar 1 juta. Dan yang menarik adalah tadi udah kita lihat performance-nya ya bener-bener bisa menyaingi RTX 4070. Walaupun kalau ray tracing-nya aktif, ya dia ketinggalan sih. Tapi mau gimana lagi, memang teknologinya berbeda. Tapi secara harga selisihnya juga jauh banget, bre. Jadi buat kamu yang ngejar gaming 1440p dan kamu tidak terlalu memusingkan ray tracing gitu ya, dan DLSS 3, di mana ray tracing dan DLSS 3 itu udah pasti akan berpengaruh terhadap performance. Dan juga kalau kamu main game online kompetitif gitu ya, pasang DLSS 3 juga akan meningkatkan latency. Jadi banyak orang yang memilih untuk tidak mengaktifkan ray tracing dan tidak pakai DLSS 3. Dan kalau itu adalah kebutuhan kamu, maka RX 7800 XT ini adalah opsi yang lebih menarik sih dibandingin RTX 4070. Dan ada satu hal lagi yang membuat GPU ini lebih menarik dibandingin seri RTX. Dia udah menggunakan DisplayPort 2.1. Bahkan yang RX 7700 XT pun sudah menggunakan DisplayPort 2.1 yang bandwidth-nya 54 GB per second. Sedangkan RTX 4070 dan 4060 Ti masih pakai DisplayPort 1.4 yang bandwidth-nya cuma 32 GB per second. Artinya kalau kamu pakai monitor yang bagus, yang mahal, maka GPU ini bisa menampilkan resolusi dan refresh rate yang lebih tinggi dibandingin seri RTX. Cuma sekali lagi, duitnya udah ada belum?